guys, oke, berjumpa kembali ya. Pada kali ini saya akan menyajikan praktek pembelajaran siklus ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, untuk kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran mengenai mata pelajaran praktikum akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ya. Untuk materi kita akan melanjutkan ya mengenai laporan keuangan, tentunya masih perusahaan jasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ya, kita siapkan dulu baik itu semangat kita untuk belajar ya kan, untuk menerima ilmu yang baru. Silakan salah satu memimpin doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya kehadiran dulu ya. Di sini sudah hadir beberapa anak, sudah komplit ya. Baik, ada Aulia juga. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini mengenai laporan keuangan, kita review sedikit materi minggu lalu. Ya, kira-kira masih ingat enggak materi minggu lalu? Neraca laju, Bu. Neraca laju. Masih ingat enggak kemarin neraca laju ada berapa kolom? 10, Bu. 10 kolom. Nah, coba diperhatikan bahwasanya neraca laju di sini kita bisa tentukan yaitu 6 kolom dan 8 kolom. Ya, hanya saja di dalam perusahaan itu biasanya memang dianjurkan yang 10 kolom. Ya, ini mengenai neraca lajur. Kira-kira masih ingat enggak ketika debit ketemu dengan debit diapakan? Ada saldo nih di dalam neraca lajur. Debit ketemu debit diapakan? Ditambah. Kemudian kalau berlawanan, debit ketemu kredit dikurang. Itu dasarnya. Jadi pembelajaran neraca lajur yang pada hari ini kita laporan keuangan akan kita lanjutkan tidak lepas dari bagaimana cara mencatat atau bagaimana cara mengkredit ya, mendebit dan mengkredit saldo. Baik. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai materi hari ini. Sebelumnya Ibu ingin tahu nih gambaran mengenai laporan keuangan. Ada yang tahu enggak sih kalian laporan keuangan itu apa? Mbak, kelas 11 di sini. Tahu enggak kira-kira laporan keuangan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Laba rugi, Bu. Laba rugi. Oke. Kemudian ada yang mau menyampaikan pendapat? Ada yang sudah membaca? Neraca. Mahfud menyampaikan laba rugi. Kemudian tadi siapa yang menyampaikan neraca? Siapa sayang? Wahyu Evita Sari. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari ya, kita ikuti Bu Rosi menyampaikan materinya ya mengenai laporan keuangan. Jadi tadi sudah gambaran ya, semua yang disampaikan anak-anak semuanya benar karena memang yang akan kita pelajari pada hari ini ya seputar itu. Ada laba rugi, ada neraca, ada laporan arus kas. Lah, bagaimana sih nanti untuk menyusunnya menjadi sebuah laporan keuangan yang memang sesuai dengan prosedural? Baik, kita akan bahas bersama-sama ya. Oke? Lah, sebelum kita mengupas dalam mengenai laporan keuangan, tujuan pembelajaran yang pertama merumuskan prosedur penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, menganalisis hasil penyusunan laporan keuangan. Ataupun soal ya, yang utama itu kita ambil dari LKPD aja. Sehingga pada hari ini harusnya anak-anak sudah setidaknya mengerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Di dalam forum ini tidak hanya kita diskusi saja, tetapi lebih cenderung ke bagaimana sih menyelesaikan soal-soal yang sudah disiapkan dari Bu Rosi, kemudian kita jadikan satu konsep dengan berbagai macam pemikiran masing-masing anak, ya kan, sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan atau benang merahnya dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Laporan laba rugi. Tadi
Tuan kalian ya sudah menyebutkan salah satunya laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan, yaitu nanti pemasukannya diperoleh dari pendapatan. Kalau pendapatannya lebih dari satu, tentunya tinggal dijumlahkan aja pendapatan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, pengeluaran, yaitu peroleh nanti datanya dari biaya atau beban-beban. Dari transaksi keuangan suatu usaha dalam satu periode. Jadi di dalam laporan laba atau rugi, nanti komponennya ada pendapatan dan ada biaya atau beban. Nanti di soal atau di latihan, tinggal apa soalnya, biaya atau beban. Jangan bingung, untuk SMK ya, biaya dan beban disamakan. Sayang, speakernya di off-kan sebentar dulu ya. Sudah, terima kasih. Baik, Ibu lanjutkan. Periodenya ini tertentu karena yang namanya laporan keuangan, periodenya itu kalau yang perusahaannya semakin besar itu kan periodenya kan sebelum-sebelumnya sudah ada kan. Baik, berfungsi, jadi laporan laba rugi ini berfungsi untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu. Jadi fokusnya di sini adalah modal. Nanti modalnya bisa bertambah, bisa juga berkurang. Nah, di sini memang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal disusun ketika adanya modal itu laba atau ketika pengurangan modal biasanya ini rugi. Kemudian yang ketiga, neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Komponen neraca yang pertama harta. Setiap pertemuan selalu kita berbicara yang namanya harta. Kenapa? Karena namanya siklus akuntansi tidak lepas dari harta. Harta jenis-jenisnya pun sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Untuk memudahkan harta, biasanya kata kuncinya yaitu kode akunnya dimulai dengan angka 1 di depan. Kemudian apa komponen lain selain harta? Utang. Utang di sini kode akunnya dimulai dengan angka 2. Bu Rosi selalu ketika mengajar selalu membantu menggunakan kata kunci supaya kalian memudahkan dalam menemukan konsepnya nanti. Nah, kemudian modal di sini kita mulai dengan kode akunnya 3. Jadi nanti ketika ada soal ataupun ketika kalian melakukan penyelesaian transaksi, kita dimudahkan yaitu dengan cukup melihat kode akunnya. Kalau 1 berarti harta, kalau dimulai dengan angka 2 utang, kalau dimulai dengan angka 3 modal. Bu, seandainya di dalam soal atau ketika kita sedang nantinya ya di dalam suatu perusahaan, ternyata kode akunnya atau nomor rekeningnya tidak ada, bagaimana Ibu? Ya, berarti kita harus memahami jenis-jenis yang termasuk dalam harta, utang, dan modal. Baik anak-anak, coba Bu Rosi ingin review untuk penyemangat ya. Yang tahu di antara kalian contoh harta apa? Coba Bu Rosi ingatkan deh yang termasuk contoh harta. Speakernya boleh di-on-kan? Contoh harta yang masuk dan termasuk kode 1, ayo dibantu Bu Rosi. Kas. Petty cash, Bu. Petty cash. Kemudian apa lagi? Lawannya aktiva lancar apa sayang? Aktiva tetap. Contohnya apa coba? 1 aja yang termasuk aktiva tetap. Peralatan. Oke, tadi kita sudah membahas neraca. Komponennya ada berapa tadi di dalam laporan neraca? 3.
3, Bu. 3. Yang pertama, Harta. harta Utang. dimulai dengan kode akun 1 ya. Kemudian Iya. utang dimulai dengan kode 2. Kemudian Modal. modal dimulai dengan kode 3. 3. Baik, terima kasih. Nah, ini kalian harus memulai konsep, karena nantinya setelah teori ya, setelah pembahasan materi, nantinya kita akan praktik dalam artian menyelesaikan sebuah soal. Bagaimana sih menghitung laba atau rugi perusahaan, bagaimana menghitung modal perusahaan, dan bagaimana menyusun neraca. Karena materi kita laporan keuangan dan komponennya tidak lepas dari yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan semuanya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Bu Rosi share dulu. Tadi membahas mengenai neraca. Padahal laporan keuangan itu tidak hanya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Tetapi masih ada satu lagi ya, yaitu laporan arus kas. Itu suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas. Jadi semua yang mempengaruhi kas ini nanti masuk dalam laporan arus kas. Apa saja yang mempengaruhi kas? Yang pertama, kegiatan operasional. Yang kedua, kegiatan transaksi investasi. Yang ketiga, kegiatan transaksi pembiayaan pendanaan. Ya, jadi kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan ditentukan oleh 3 kegiatan. Operasional itu berarti kegiatan sehari-hari. Contohnya, ada biaya listrik, biaya gaji, biaya air telepon. Ini operasional, kegiatan yang setiap hari pasti kita akan gunakan atau keluarkan. Kegiatan transaksi investasi tidak bisa setiap hari karena investasi. Perusahaan memerlukan peralatan yang baru. Perusahaan ingin membeli mungkin perlengkapan atau harta yang lain. Ini investasi. Kegiatan yang ketiga, pembiayaan pendanaan. Ya, ini juga tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu atau setiap hari. Jadi tergantung dari kebutuhan perusahaan tersebut. Nih, jadi nanti tetap akan mempengaruhi arus kas itu bertambah, naik, atau arus kas itu akan turun, kurang. Nih, bagaimana contoh ilustrasi laporan keuangan? Bu Rosi punya data tanggal 31 Desember 2013, perusahaan jasa laundry Muzaini menyajikan data sebagai berikut. Di sini ada kas, ada perlengkapan, peralatan, akumulasi, ada utang, modal, PIFO ya, pendapatan, beban-beban, dan utang gaji. Ingat, di dalam soal tidak selamanya akan dimunculkan nomor akun. Ada akun. Oleh karena itu anak-anak harus terbiasa untuk memahami komponen akun-akun yang masuk ke dalam harta, yang masuk ke dalam utang, dan yang masuk ke dalam modal. Di sini Bu Rosi menyiapkan data, kasnya nominalnya sudah ada di debit, yang sebelah sini kredit. Sudah komplit datanya. Tugasnya dari contoh soal di atas ini yang Ibu tampilkan, tugas kalian untuk memisahkan terlebih dahulu sehingga nanti memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Yang termasuk kode 1 harta, kas, perlengkapan, peralatan ya. Di sini ada pengurangnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Ini termasuk kode 1. Meskipun di dalam kode 1 atau harta kita bedakan lagi, ada harta lancar dan ada harta tetap. Dan Bu Rosi yakin kalian sudah memahaminya. Kemudian untuk utang ya. Utang di sini ada utang usaha dan utang gaji. Ini kodenya 2, yaitu kewajiban atau utang. Jangan bingung karena kewajiban nama lainnya utang. Kemudian untuk modal, PRIF ya. Modal dan PIFO. Biasanya di sini ada yang mengatakan PRIF, tapi kita gunakan ya yaitu PRIFO. Modal dan PRIFO ini termasuk
kode 3 yaitu modal. Pendapatan ini nanti kode 4, beban-beban ini kode 5. Dia harus paham gitu, meskipun tidak ada nomor rekening atau kode akunnya, anak-anak sudah harus memahaminya. Dari data tersebut atau ilustrasi tersebut, buatlah 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan modal, 3. Neraca untuk akhir periode ya, 31 Desember 2013, dan yang terakhir laporan arus kas. Kita bisa melihat bersama-sama untuk laporan laba rugi, cara menghitung atau menyelesaikan laporan laba rugi masih ingat di materi neraca lajur ya. Komponennya apa saja? Bu Rosi minta tolong dibantu. Komponen laporan laba rugi di dalam neraca lajur minggu lalu. Komponennya apa aja ya untuk menyusun laporan laba rugi? Beban-beban, Bu. Beban-beban bandingkan dengan pendapatan atau boleh dibalik, pendapatan dibandingkan dengan beban. Terima kasih ya. Baik, jawabannya tepat sekali kawan kalian. Di neraca lajur minggu lalu kita sudah mempelajarinya untuk menyusun neraca lajur kolom laba rugi, yaitu komponennya pendapatan dan beban. Atau boleh dibalik. Pada hari ini sama. Jadi pendapatannya di soal tadi berapa? Kalau pendapatannya hanya 1 ya 1. Ya, pendapatan jasa 20.550.000. Kemudian beban di sini ada beban gaji dan beban asuransi, ini jumlahkan dulu. Dijumlahkan, hasilnya nanti menjadi pengurang pendapatan karena biaya itu kan mengurangi pendapatan atau beban itu mengurangi pendapatan. Sehingga hasilnya bandingkan. Ketika lebih besar pendapatan, maka perusahaan bagaimana? Mahfud? Pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan untung, Bu. untung, atau biasanya kita pakai istilah dengan laba. Sekarang dibalik. Kalau bebannya lebih kecil dari pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian atau rugi. Oke. Karena di sini pendapatannya 20.550.000, beban-bebannya 8.060.000, maka dipastikan perusahaan laba. Karena pendapatan lebih besar daripada beban. Berapa besarnya? Tinggal dikurangkan aja, pendapatan kurangi beban. 12.490.000. Mudah ya, hitung laba rugi ya. Kuncinya pendapatan dibandingkan dengan beban. Baik, sekarang tugas yang kedua. Nih penjelasannya. Oke, pendapatan kurangi beban, ketemunya laba. Kuncinya pendapatan lebih besar dari beban, maka laba. Pendapatan lebih kecil dari beban, maka rugi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Mudah ya? Baik, sekarang laporan yang kedua, perubahan modal. Caranya, modal awal yang ada di soal, kemudian nanti kan ketemu tuh hasil sebelumnya nih. Hasil sebelumnya, labanya nih 12.490. Kita pindahkan. Ya, pindahkan. Ini modal awal ada di soal. Laba bersihnya dipindahkan dari laporan laba rugi yang sudah kita kerjakan. Privenya tadi di soal 1.550.000. Kita kurangkan laba dengan prive itu kan pengambilan untuk keperluan pribadinya si pemilik usaha. Itu prive, sehingga posisinya harus mengurangi laba. Sehingga hasilnya 10.940.000, modal awal ditambahkan dengan hasil laba dikurangi prive. Ketemunya modal akhir yaitu 25.050.000. Penjelasannya nih. Modal akhir diperoleh dari modal awal ditambah laba dikurangi prive. Ketika nanti ternyata perusahaan bukan laba,
Namanya perusahaan kan tidak selalu laba, anak-anak. Katakanlah perusahaan mengalami rugi, apakah kita harus tetap menyusun laporan perubahan modal? Tetap menyusun. Caranya, modal akhirnya diperoleh dari modal awal, kurangi rugi ditambah prive. Jadi berbeda. Kalau laba dikurangi prive, kalau rugi ditambahi prive, karena sama-sama ini. Sama-sama kalau rugi itu kan berarti beban ya. Prive itu juga beban karena mengurangi kasnya perusahaan. Jadi harus paham ini. Selanjutnya neraca. Neraca di sini dibedakan menjadi aktiva dan menjadi pasiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini sudah ada contohnya kas perlengkapan, jumlahnya aktiva lancar, jumlahnya aktiva keseluruhannya ya. Ini aktiva tetapnya. Kemudian aktiva lancar ditambah aktiva tetap, hasilnya 26.480.000. Sisi sebelah kanan, pasiva ini terdiri dari kewajiban, lancar, dan biasanya ada kewajiban jangka panjang dan modal, atau nama lainnya kewajiban tadi utang. Ini sudah ada utang, usaha utang gaji, kemudian modalnya dijumlahkan, total pasifanya 26.480.000. Ingat, di dalam menyusun neraca, aktiva harus sama dengan pasiva. Kalau nanti ketika kalian menyusunnya hasilnya sudah berbeda, mohon dicek kembali. Berarti ada kurang ketelitian. Ya, mungkin datanya ada yang terlewat dan mungkin angkanya ada yang salah menghitungnya. Jadi harus balance kalau neraca. Bisa ya? Laporan, ini kuncinya. Harta sama dengan utang ditambah modal. Ini utang, ini modalnya. Oke, laporan yang keempat, arus kas. Arus kas di sini cukup simple. Cukup kalian melihat pendapatan, kemudian nanti dibandingkan dengan bebannya. Tetapi ketika ditanyakan jumlah kas yang keluar, berarti pendapatan tidak ikut, karena yang keluar saja. Berarti kita fokusnya ke beban-beban aja. Kalau yang ditanyakan jumlah kas yang keluar. Tapi kalau ditanyakan jumlah arus kasnya, kas terakhirnya berapa, maka pendapatan nanti akan masuk. Jadi yang termasuk komponen arus kas itu kan ada 3 kegiatan ya. Masih ingat kegiatan yang pertama operasional, yang kedua investasi, yang ketiga masih ingat gak? Pembiayaan pendanaan. Oke. Kalau yang ditanyakan hanya jumlah kas keluar, ya kita jawab aja kas yang keluar. Kas yang menyebabkan kita berkurang itu apa? Itu namanya kas keluar. Kas keluar itu berarti kas yang berkurang. Kasnya itu kita keluar untuk membayar biaya-biaya, itu namanya kas keluar. Bayar gaji, bayar asuransi, itu kan kasnya keluar, kasnya berkurang. Maksudnya seperti itu. Oke, laporan keuangan ada 4 sudah kita bahas ya. Jadi arus kasnya hanya simpel seperti ini aja anak-anak, karena memang kita masih di pengantar perusahaan jasa. Nanti untuk detailnya ada di mata pelajaran akuntansi keuangan. Ya. Untuk materi Ibu cukupkan mengenai laporan keuangan. Jika nanti ada yang masih bingung, kalian bisa mengunjungi alamat yang sudah Bu Rosi siapkan, yaitu link ya. Di sini ada gigi.media_ppt_lab ya. Coba kita latihan soal ya sebelum ke pembahasan laporan, sebelum ke pembahasan KPD ya, latihan LKPD. Silakan ada yang mau tanya jawab atau menanyakan sesuatu mengenai laporan keuangan. Ada yang bertanya mengenai laporan keuangan apa saja? Saya Rizky, Bu, mau tanya. Oh, Rizky. Oke, gimana Rizky? Cara menghitung modal akhir suatu perusahaan yang detail tuh caranya gimana, Bu? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Tadi sudah Bu Rosi jelaskan mengenai laporan keuangan, salah satunya menyusun modal, kan? Laporan perubahan modal. Modal di sini nanti ada 2. Modal awal dan modal akhir. Modal awal itu berarti modal yang bawaan di periode sebelumnya.
Kemudian kita kan perusahaan kan beroperasi, melakukan aktivitas, melakukan transaksi selama satu periode, ya kan? Lah, muncullah ada laba yang sudah kita hitung di laporan laba rugi. Laba kita ambil hasilnya. Kemudian yang namanya perusahaan, kadangkala kan ada transaksi yaitu pengambilan untuk keperluan pribadi si pemilik. Di sini namanya prive. Kalau memang laba, ya berarti laba dikurangi prive dulu. Nanti hasilnya baru dijumlahkan dengan modal awal. Temulah modal akhir. Nah, tapi kalau ternyata di laporan laba rugi hasilnya rugi, jangan ditambahkan, jangan dikurangkan dengan prive. Karena rugi itu sudah biaya, beban bagi perusahaan, prive juga sebagai beban. Maka prive harus ditambahkan dengan beban dulu, baru nanti dijumlahkan dengan modal awalnya. Modal awalnya nanti dikurangkan dengan hasil yang tadi prive dan rugi. Itu ya, ketemunya modal akhir. Jadi memang harus bertahap. Yang bisa menjawab, ribetnya nanti Bu Rosi tambahkan nilai. Nah, pertanyaannya yang pertama, masih ingat enggak? Yang termasuk komponen neraca. Nanti kita kalau mau menyusun neraca toh, komponennya apa aja? Silakan speakernya dinyalakan. Saya Bu mau menjawab. Oke, Aulia silakan bagaimana? Komponen yang di neraca itu ada harta kode akun 1, ada utang kode akun 2, sama modal kode akun 3. Harus sama tidak nanti? Harus sama Bu. Harus balance ya. Oke, baik. Itu komponen secara keseluruhan harta sama dengan utang ditambah modal. Baik, ya, mengenai LKPD. Oke, nanti di sini kalian harus bisa mempresentasikan hasil jawaban kalian, ya. Jadi ada kemampuan pengetahuan dan ada kemampuan keterampilannya, ya. Keterampilannya, baik. Tugas kalian untuk kemampuan pengetahuan silakan dikerjakan, ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Yang keterampilan dulu, yang pengetahuannya dulu nanti dipresentasikan, kan kemudian silakan saling memberikan masukan seperti itu. Untuk anak-anak, Bu Rosi bantu untuk menyelesaikan LKPD. Itu yang laporan neraca itu ada kas, piutang usaha, modal, anto, utang usaha, perlengkapan, sama akumulasi penyusutan peralatan. Yang lain ditanggapi? Dibantu yang lain? Sudah sama enggak jawabannya? Jawabannya sudah sama? Dilihat di soal neraca. Tadi neraca kata kuncinya apa anak-anak? Neraca kata kuncinya, kalau kita mau menyusun neraca, kata kuncinya terdiri dari komponen Harta, utang, modal. Oke, ada data 10 akun. Yo, aman enggak jawabannya? Jawabannya Aulia bagaimana teman-teman? Sama? Sama Bu. Sama? Ada yang beda? Kalau beda enggak apa-apa, disampaikan, kan kita sharing ya. Sama? Saya beda Bu. Oh iya, bagaimana Rika perbedaannya? Silakan disampaikan. Yang pertama kas, terus piutang usaha, perlengkapan, bangunan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, modal anto, pendapatan jasa, beban penyusutan kendaraan, sama beban gaji. Baik. Perbedaannya dengan Aulia gimana sayang? Enggak semua akun disebutin Bu. Oh, tidak semuanya akun disebutkan. Baik. Sekalian kita bahas ya. Kita bahas ya. Yang lain ada nggak yang perbedaan? Yang lain. Baik, Bu Rosi tekankan kembali. Ini bagus sekali kalian. Tidak masalah kita yang namanya belajar, berbeda pendapat bukan berarti salah. Ya. Ibu akan luruskan. Ada jawaban dua macam dari versinya Aulia
dan versinya Rika ya. Kemudian kita lihat semuanya, anak-anak semuanya melihat di soal. Bu Rosi menyiapkan 10 macam akun ya. Kemudian 10 macam akun di sini. Kemudian tugas kalian menyusun neraca. Meskipun di sini belum ada saldonya, hanya akun-akunnya dulu yang disusun. Neraca komponennya ada harta, utang, dan modal. Kita masukkan yang termasuk harta, utang. Kemudian kas. Kemudian ada perlengkapan, ada bangunan ya, dan akumulasi penyusutan peralatan. Ini masuk akumulasi termasuk harta. Meskipun di sini peralatan bukan bangunan. Oke, kita sudah masukkan. Kemudian yang utang sekarang, cari yang utang. Utang usaha. Utang modal yaitu modal. Jadi yang tidak masuk berarti komponen pendapatan dan komponen beban. Siapa? Angkat tangan yang jawabannya sama. Yang tidak masuk dalam neraca yaitu komponen pendapatan dan beban. Siapa? Siapa yang sudah benar? Rika sudah benar? Rika, Evita Sari. Rizky benar enggak? Jawabannya mana Rizky? Speakernya sayang. Tenang. Sama. Ada bebannya dimasukkan enggak? Dimasukkan. Bebannya dimasukkan. Ya. Coba neraca komponennya tadi apa? Komponen neraca harta, Utang, modal. oke. Pendapatan dan beban. Tadi Bu Rosi tanyanya beban masuk enggak? Masuk neraca enggak, Nang? Enggak, Bu. Enggak. Baik, itu ya anak-anak ya. Jadi meskipun kalian misalnya kok ada perbedaan, jangan khawatir. Kita memang di sini belajar sehingga kita akan menemukan oh ternyata pendapatan dan beban tidak masuk neraca. Karena ini termasuk akun nominal. Akun nominal nanti masuk ke dalam laporan apa? Laba rugi, Aulia, betul. Laporan laba rugi. Kalau neraca, akun neraca, komponen neraca akun real, kan? Akun real, ya. Ini. Terima kasih ya. Bapak untuk anak-anak yang masih yang masih belum tepat nanti dicoret ya jawabannya, kemudian di bawahnya ditambahkan atau dibetulkan jawaban yang benar. Sehingga nanti untuk next time bisa tetap dipelajari. Tetap semangat ya. Baik, kita ke nomor 2. Silakan nomor 2. Nomor 3, nomor 4 atau nomor 5. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pendapatan dan biaya atau beban dan transaksi keuangan suatu usaha dalam satu periode tertentu. Oke, ya memang yang ditanyakan seperti itu ya. Ada pendapat lain dari teman-teman? Ada yang beda? Merahnya coba nyalakan dulu semuanya. Terusin nggak bisa ngikuti, kalian jangan-jangan ada yang tidur. Nah, ada yang beda enggak jawabannya yang disampaikan Wahyu Evita Sari? Ada yang beda enggak? Sama? Kalau sama sepakat ya? Sama? Sepakat. Nomor 3. Saya Bu, nomor 3 Bu. Silakan. Yang lain mencocokkan loh hasil jawabannya. Jelaskan cara menghitung laba rugi suatu perusahaan. Laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban. Pendapatan dihitung dahulu, terus beban dihitung tak dahulu, dikurangi pendapatan kurangi beban. Hasilnya laba bersih Bu. Baik. Coba sekarang Bu Rosi tanya. Kalau misalnya perusahaan pendapatannya lebih kecil daripada beban, bagaimana Mahfud?
Gimana Bu, perusahaan Kalau pendapatannya? perusahaan pendapatannya lebih kecil dari beban, apakah perusahaan masih tetap laba? Itu rugi Bu. Rugi. Mengapa? Pendapatannya lebih kecil dari labanya Bu. Pendapatannya lebih kecil dari Labanya. laba apa beban? Beban Bu, beban. Beban. Lebih Baik. kecil dari. Terima kasih jawabannya, luar biasa sekali. Jadi gini anak-anak, jangan bingung. Kita berpikirnya begini, kalian misalnya ya, kalau sekolah, ya, ketika kalian masuk sekolah, dapat uang saku, dapat uang Ya, jajan, dapat Bu. nah itu kan pendapatan bagi kalian, ya kan? Dapat uang jajan, uang saku untuk berangkat sekolah. Kemudian kalian selama pembelajaran di sekolah kan sampai sore, jajan tidak? Jajan Bu. Jajan. Kira-kira uang saku lebih besar dari jajanmu? Biasanya yang kalian lakukan nih, ya? Atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Apanya yang lebih besar? Jajannya. Jajannya, waduh. Defisit ya, berarti ya. Ada juga yang seperti Rizky, ya enggak apa-apa ya. Kalau Rizky jajannya, jadi pendapatan uang sakunya lebih kecil dari jajannya. Rizky hobinya berarti ngutang sama mbok kantin, ya. Abon. Ngebon. Nah, coba yang lain yang dialami anak-anak gimana? Sama ndak? Firdaus coba, Firdaus. Uang saku, ayo Firdaus dinyalakan kameranya. Uang saku Firdaus sebagai pendapatan, jajannya lebih banyak apa lebih sedikit? Imbang Bu. Imbang. Gak apa-apa imbang, berarti pedas. Nah, pedas. Firdaus dikasih orang tuanya uang jajan sebagai pendapatan. Takana berapa Nan? Daus balance. Iya, balance berapa? Uang jajannya berapa? 20.000. 20.000 buat jajan, istirahat kan kita 2 kali ya. Habis gitu, dihabiskan. Oke, nggak apa-apa. Karena memang kebutuhannya seperti itu, balance. Kalau si Rizky beda. Rizky ini memang luar biasa ya, tidak salah juga. Tapi jangan lama-lama ya Nang ya. Nanti pilot Iya. perusahaannya. Beda dari yang lain. Iya. Oke anak-anak, mengapa Bu Rosi contohkan dengan uang jajan? Karena inilah yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian belum bekerja, pendapatan kalian yaitu dari uang jajan, uang saku orang tua. Dasarnya seperti itu. Kalau kalian bisa mengatur, menghandle, memanajemen keuangan dengan baik, sama kita juga mempraktekkan ilmu akuntansi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Nah, uang jajannya berapa, buat jajan berapa, ada yang min, ada yang plus, ada yang balance. Jadi sudah beberapa teman kalian mencontohkan ternyata dalam kehidupan seperti itu. Dan ini beda-beda, tidak bisa dipaksakan, ya. Nah, inilah yang menarik itu. Mengapa kita harus mempelajari akuntansi? Karena ilmunya ternyata kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Artinya kita harus pintar-pintar memilih kapan saatnya kita untuk menjadikan pendapatan dan kapan untuk dijadikan sebagai beban, sehingga ketika kita sebagai perusahaan nanti di akhir periode yang akan kita dapatkan adalah keuntungan atau laba, bukan kerugian, ya. Dan tagihan nanti ya Rizky ya, tagihan dari Mbok Kantin ya Rizky, tagihannya sekian. Nah ini baik. Nah, nomor 4. Nomor 4 saya Bu. Oke, silakan. Soalnya apa? Kemudian menurut tanggapan kamu atau konsep kamu, hasilnya apa? Pemikiran Rizky. Oke, siap. Jelaskan cara menghitung modal akhir di dalam suatu perusahaan. Cara menghitung modal akhir dalam suatu perusahaan adalah kita harus menghitung modal akhirnya, modal awal tambah laba rugi kurangi pref. Pref itu adalah uang cadangan. Uang cadangan atau pengambilan untuk prive ya,
bacanya prive ya Nang ya. Prive itu keperluan untuk pemilik perusahaan. Pengambilan untuk pemilik perusahaan. Ya boleh masuk ke dalam cadangan. Terus bagaimana? Terus modal akhirnya modal awal dikurangi rugi plus ditambah priv. Ya. Terus udah itu aja. Udah. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Rosi tanya nih semuanya, analisis bareng-bareng ya. Mari kita satukan satu konsep. Coba. Kira-kira apakah perusahaan akan selalu mengalami laba, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi si Mahfud juga menyampaikan ada kalanya perusahaan rugi ya. Sekarang kalau perhitungannya laba sudah seperti yang sudah Rizky sampaikan. Coba kalau misalnya ternyata perusahaannya rugi, menghitung modal akhirnya sama tidak? Sama tidak Rizky? Apa, Bu? Ya. Jika laba tadi Rizky yang sudah sampaikan sudah tepat. Sekarang Bu Rosi kan tanya dengan teman-teman juga, apakah semua perusahaan setiap periode selalu laba? Ya kan? Kalau misalnya muncul rugi, kira-kira menghitung modal akhirnya sama apa beda? Beda. Oke, perbedaannya di mana? Yo, ada yang bisa berkomentar? Kalau menghitung laba Yang dekat sayang, speakernya yang dekat. kalau menghitung laba modal awal ditambah laba dikurangi prev. Kalau menghitung rugi modal awal dikurangi rugi tambah prive. Berarti paham ya? Yang lain paham nggak? Karena tidak semuanya perusahaan mengalami untung atau laba. Ya. Mengapa laporan arus kas penting bagi suatu perusahaan? Karena laporan arus kas penting bagi perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti membayar gaji karyawan dan membayar dividen. Dividen, oke. Yang lain coba dibantu di Indana. Mengapa laporan arus kas penting? Karena laporan arus kas untuk mengetahui lebih dalam soal perusahaan. Oke, boleh juga. Tapi bisa dibantu nggak? Boleh dibantu Bu Rosi? Maksudnya lebih detail di dalam perusahaan itu apa ya? Kira-kira ya. Mbak, laporan arus kas itu tadi membahas mengenai apa ya anak-anak ya? Masih ingat? Arus kas berarti berbicara mengenai kas. Ya. Terus kegiatannya yang mempengaruhi arus kas itu terdiri dari berapa kegiatan? Berapa kegiatan? 3. Nah, 3 ya. Ada kegiatan yang pertama operasional, investasi, kegiatan transaksi pembiayaan. Jadi dasarnya seperti itu. Oke, kita nanti yang punyanya Indana tambahin ya sayang ya. Ya Bu. Jadi tidak hanya mempengaruhi perusahaan saja, tapi arus kas di sini harus dispesifikkan seperti punyanya Alvareza tadi. Ini menggema, coba speakernya. Halo? Bu Rosi lanjutkan. Seperti yang punyanya Alvareza. Ya Indana coba di off kan dulu now. Oh ya. Oke. Udah ya. Jadi apa yang sudah disampaikan kalian betul, hanya saja punyanya Indana nanti ditambahkan ya, dilengkapi ya. Kuisis. Seperti yang Bu Rosi tampilkan di depan nih. Kuisis. Kita akan latihan
pemahaman materi ya, ini evaluasi, tapi juga bikin games gitu. Ada durasi waktunya anak-anak, sehingga silakan disiapkan kalkulatornya. Yang lainnya mana? Rizky sudah masuk belum? Sudah, Bu. Pencet Iya, mulai. Saya dimulai ya. 1. Yuk, silakan, ini ada soalnya, dikerjakan. Munculkan soalnya. Jawab ya. Ada waktunya ya, Cah. Jadi diperhatikan waktunya. Ulang dong, Bu. Udah, kalau udah selesai, selesai aja udah. Kalau udah selesai, selesai. Selesai ya. Kita akhiri ya. Oke. Anak-anak, untuk hasilnya nih sudah bagus gitu. Tetap semangat aja. Untuk hari ini kita beri applause untuk diri kita sendiri telah menyelesaikan baik itu LKPD yang menjadi soal utama kita ya di dalam pembahasan ya, di dalam kasus yang telah Ibu siapkan, dan untuk quizzes atau soal berupa games yaitu aplikasi yang kita manfaatkan quizzes. Kita beri applause yang meriah ya untuk kita semuanya. Oke anak-anak, demikian ya untuk materi laporan keuangan pada hari ini. Sebelum kita tutup, silakan ada yang menyampaikan kesimpulan atau pengalaman apa ya yang menarik selama pembelajaran hari ini. Kesimpulan dulu deh, silakan. Kita telah mempelajari tentang materi laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu terdapat beberapa jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Untuk di laporan neraca itu memiliki adalah harta, utang, dan modal. Yang mempengaruhi arus kas itu ada kegiatan operasional, kegiatan transaksi investasi, kegiatan pembiayaan perencanaan pendanaan. Oke, terima kasih ya sudah memberikan kesimpulan. Proses tarik kesimpulan ya. Pembelajaran hari ini mengenai laporan keuangan, laba atau rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Seperti itu ya. Untuk tugas minggu depan, silakan kalian kerjakan ya, atau kalian pelajari ya. Karena ini kita sudah di pertemuan penghujung ya, sebelum kita nanti penilaian akhir semester. Jadi tugas untuk selanjutnya kalian mempelajari semua materi praktikum akuntansi perusahaan jasa untuk 1 semester ini untuk menghadapi penilaian akhir semester ya. Itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita tugasnya sudah ya,
untuk selanjutnya kita akhiri pembelajaran ini. Tetap semangat ya, dan nilai tidak hanya dari hasil saja, dari keaktifan kalian juga selama tadi pembelajaran. Ibu akan mengambilnya, akan menjumlahkan, mengakumulasikan. Begitu? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Terus untuk pengalaman kuisis bagaimana? Susah enggak? Menarik enggak? Menarik banget. Menarik ya. Hanya saja Menarik iya, menegangkan iya, Bu. ada durasi waktunya. Makanya satu yang perlu dipersiapkan berarti belajar dulu, baca-baca dulu. Karena di situ kan ada waktunya. Sebetulnya nggak menegangkan, hanya kita dibatasi waktu. Tapi itu pembelajaran kita inovasikan sehingga tidak hanya kalian mengerjakan secara paper saja, tetapi kita bisa mengerjakan soal sekaligus bermain game gitu. Ya, bisa ya. Baik, itu anak-anak yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih waktunya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Ya, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai